Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 9. Perkenalkan, nama saya Aris Eko Setiawan. Di sini saya akan menjelaskan siklus transaksi bisnis dan siklus penggajian. Yang pertama, siklus penggajian adalah aktivitas periodik perusahaan dan pemrosesan data yang terkait dengan manajemen personalia. Setiap bisnis memiliki sistem pembayaran yang dirancang sedemikian rupa sehingga jika sistem pembayaran tidak dirancang dengan baik, dapat membuat pengambilan keputusan menjadi lebih sulit dan mengganggu kehidupan kerja orang. Oleh karena itu, sistem penggajian harus dirancang dengan baik. Yang kedua, aktivitas siklus penggajian. Setiap perusahaan yang membayar karyawan melalui sistem penggajian melewati beberapa tahapan, antara lain: A. Perbarui file penggajian asli. B. Penyesuaian harga dan pajak. C. Keabsahan waktu dan data kehadiran. Kegiatan utama yang dilakukan di Departemen Sumber Daya Manusia atau dalam siklus penggajian, di mana penggajian diperbarui untuk mencerminkan berbagai jenis perubahan penggajian adalah: 1. Perekrut. 2. Pemberhentian staf. 3. Perubahan kompensasi karyawan. 4. Menyesuaikan gaji staf. B. Penyesuaian harga dan pajak. Perubahan nilai tukar mata uang dan pengurangan pajak lainnya harus ditentukan. Perubahan pada penyesuaian tarif akan dilakukan oleh Departemen Penggajian. Meskipun hal ini jarang terjadi karena tidak ada pemberitahuan resmi pemerintah yang mengacu pada perubahan tarif pajak yang berlaku. C. Keabsahan waktu dan data kehadiran. 1. Informasi datang dalam bentuk yang berbeda, tergantung pada bagaimana karyawan tertentu dibayar. Metode pembayaran yang dimaksud adalah: 1. Skema pembayaran. 2. Kemungkinan untuk memanfaatkan teknologi informasi. 3. Menyusun daftar gaji. 4. Pembayaran daftar gaji. 5. Perhitungan remunerasi dan pajak. 6. Pajak penghasilan dan biaya lainnya. Oke, selanjutnya yaitu yang ketiga, risiko dan pengendalian dari siklus penggajian. Sistem manajemen gaji bertujuan untuk menerapkan sistem kontrol dengan baik sehingga kondisi berikut dapat dipenuhi, yaitu A. Otoritas yang wajar dan akurat atas transaksi penggajian. B. Transaksi pembayaran yang terdaftar menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi. C. Hanya transaksi pembayaran yang sah dan sah yang dimasukkan ke dalam register. D. Catatan transaksi yang tepat. E. Mematuhi peraturan pemerintah tentang peraturan petugas pajak secara akurat dan jujur. F. Perlindungan terhadap kehilangan aset baik tunai maupun data penggajian. G. Meningkatkan faktor efisiensi dan efektivitas dalam pengolahan sistem kompensasi karyawan. Dalam pengendalian pembayaran upah perlu diperhatikan beberapa faktor penting, yaitu: A. Otoritas transaksi dengan berganti nama pekerja tidak efektif dapat menurunkan tingkat pencurian pendapatan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. B. Pembagian tugas buat pembagian kerja dan prosedur kerja yang pasti yang harus diikuti oleh seseorang. C. Mengamatan tindakan tegas. Seorang supervisor dapat memastikan bahwa peraturan dipatuhi pada waktu yang tepat. D. Catatan akuntansi yang sederhana dan mudah dipahami. E. Mengontrol akses. Setiap orang harus tertarik dengan melihat dokumen keuangan. F. Auditor pihak ketiga pengawasan yang bekerja, juru tulis penggajian, buku besar, dan lembaga terkait penggajian lainnya. Master file gaji utama hanya dapat diubah oleh Departemen Sumber Daya Manusia. Ini konsisten dengan prinsip pembagian pekerja pengendalian internal karena mencegah siapapun mengakses file penggajian utama untuk membuat karyawan palsu atau memanipulasi upah. Selain itu, supervisor harus memeriksa dan menyetujui semua modifikasi yang dilakukan pada catatan induk penggajian. Pencatatan kehadiran dan jam kerja yang tidak akurat akan mengakibatkan ketidakakuratan dalam laporan belanja tenaga kerja yang langsung, yang mengakibatkan kerusakan bisnis dengan menghabiskan lebih dari yang diperlukan, atau moral karyawan bekerja karena mereka percaya bahwa mereka diperlakukan tidak adil oleh perusahaan karena mereka dibayar lebih rendah dari yang seharusnya. Teknologi akses card dapat digunakan untuk mengurangi risiko ini. Selain itu, dilakukannya validasi atas data penghadiran untuk setiap manajer departemen, meningkatkan kontrol dan memungkinkan ketepatan waktu dan dapat jam kerja yang akurat.
Baik, perkenalkan nama saya Wisnu Nur Iman Ramadan. Saya dari kelas 03 SAKKK 005. Saya di sini ingin menjelaskan tentang siklus penggajian menggunakan Microsoft Visio. Baik, yang pertama itu kita mengisi judulnya flowchart. Lalu kita di bawah ini kita mengisi HR Department atau disingkat HR DPT aja. Selanjutnya di sini bagian untuk finance. Finance Department. Selanjutnya di sini kita isi IT Department. Untuk memulai Visio biasanya kita harus memasukkan steps start terlebih dahulu. Lalu kita masukkan ketikan mulai. Setelah itu kita boleh memasukkan steps proses di bawah mulai ini. Kita isi input data karyawan baru. Input karyawan, input data karyawan baru. Terus ini kita tambah lagi di bawahnya itu uh, rekap absensi dan lembur. Absensi dan lembur. Di bawahnya lagi kita isi lagi perhitungan gaji bersih. Sini kita menghubungkan dari kata mulai ini ke input data karyawan baru. Begitu. Ini boleh digeser agar lebih menghemat ruang untuk step yang selanjutnya. Setelah itu dia masuk ke bagian finance DPT. Kita boleh memasukkan steps decision di sebelah finance ini, sejajar dengan rekap absensi dan lembur. Jika ini disetujui, kita sambung dulu, kita konekin dulu dari rekap absensi ini ke disetujui. Baik, setelah itu masuk ke, jika disetujui ini kita masukkan ke bagian IT. Kita kasih bawah lagi. Oke. Jika disetujui, di bagian IT departemen ini kita melakukan transfer gaji ke karyawan. Lalu kita konekin lagi jika disetujui ini ke transfer gaji karyawan. Kita kasih bawah lagi. Nah, di bawahnya lagi itu transfer gaji karyawan ini ada lagi prosesnya, yaitu melakukan slip gaji. Kita ketik slip gaji. Kita tarik ke atas sedikit ya. Nah, pada bagian HR departemen ini kita harus melakukan verifikasi.
kita tambahkan save proses lagi di bawah setuju ini dengan ya kita tambahkan dulu melakukan verifikasi dan peninjauan gaji. Kita sambungin lagi dari perhitungan gaji bersih ke verifikasi peninjauan gaji. Gitu. Nah, ini lagi konekin lagi ya. Dari perhitungan gaji ini ke jika disetujui. Setelah ini dia pada slip gaji ini dia ada yang namanya itu jurnal pengujian. Dari IT ke finance. Kita sambungin lagi dari konektor ini ke jurnal pengujian. Sip. Lalu di bawahnya kita tambahkan lagi setelah jurnal pengujian itu ada laporan pendapatan bulanan. Laporan pendapatan bulanan. Kita geser ke atas. Lalu selesai. Jangan lupa kalau selesai itu kita menggunakan save start atau share or end. Lalu kita ketik saja di sini selesai. Dan sambungin konektornya ke selesai. Sorry. Nah, jadi beginilah hasil dari siklus penggajian karyawan perusahaan. Yang pertama itu dari HR departemen, dari mulai ini. Lalu kita menggunakan langkah selanjutnya itu menginput data karyawan baru. Setelah itu merekap absensi dan lembur. Lalu perhitungan gaji bersih. Di sini rekap absensi dan lembur ini kalau disetujui itu dia melakukan transfer gaji ke karyawan di IT departemen. Setelah itu dia ada proses lagi slip gaji. Setelah slip gaji ini melakukan jurnal pengujian pada finance departemen ini. Setelah itu pelaporan pendapatan bulanan. Setelah itu selesai. Kalau perhitungan gaji bersih ini melakukan verifikasi peninjauan gaji. Begitu. Mungkin cukup itu saja dari saya. Saya mohon maaf kalau banyak kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.